Jumlah substituen itu disebut juga dengan bilangan koordinasi. Bisa dengan cara setengah kali elektron valensi atom pusat ditambah setengah dari pasangan elektron ikatan dikurangi muatannya. Contohnya apa? Misalnya secara mudah kita lihat saja NH3 ya. NH3 ini kan golongan 15. Kalau saya biasanya menghitung 15 berarti elektron valensinya adalah 5. Elektron valensi 5 berarti setengah kali berapa? 5 ya. Ditambah berapa? Ikatannya ada berapa? 1, 2, 3 berarti setengah kali 3 pasang berarti 6. Dikurangi muatan. Ada muatannya enggak? Ada mboten? Tidak? Tidak ada ya. Jadi berapa? Setengah kali 8 ditambah 3 dikurangi 0 berarti berapa? 4 ya? Ya enggak? Setengah, ini enggak gini ditulisin kalau ini ya. Sebentar. Mana? Kanan. Sebentar. Berapa tadi? Setengah. Nah ini lagi ini ada apa? Bentar, wait. Sabar, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, jangan-jangan habis pensilnya. Berapa nak? Setengah kali berapa tadi? Oh ini dia belum connect ini. Something happened. Ya dia coba connect dulu ya. Coba kamu hitung sendiri. Setengah kali berapa nak? Setengah kali 5 ditambah setengah PEI-nya pasangan elektron ikatan. Ikatannya ada 3, berarti pasangan elektron ikatannya itu ada 6. Setengah kali 6 berarti berapa? 3, Bu. Iya, berarti berapa? Dikurangi muatannya 0 berarti berapa? PK-nya bilangan koordinasinya berapa? Berapa bilangan koordinasinya? Ayo, 4. Oke, 4 ya. Jadi bilangan koordinasi di NH3 itu 4, bukan 3. Kalau kamu lihat sekilas kan NH3 itu kayak dia 3 ikatan gitu. Tapi dia sebenarnya bilangan koordinasinya adalah 4. 3-nya ikatan, 1-nya adalah pasangan elektron bebas. Makanya di sini saya minta kalian mendefinisikan kan di sini. Hitung bilangan koordinasinya. Setelah itu PEI-nya ada berapa pasangan elektron ikatannya. Kalau NH3 kasusnya tadi berarti pasangan elektron ikatannya ada 3. PEB-nya ada 1, karena BK-nya 4, jadi 4, 1, 3. Geometri molekulnya apa? Geometri molekulnya apa? Dan piramida. Oke, trigonal piramid. Oke. Ini kenapa ini? Sebentar, ini banyak trouble-nya ini. Saya nggak bisa nulis ini. Kalau ini nggak connect ini. Ini banyak trouble ya pagi ini.
Oke, begitu caranya. Sebentar kita lihat di sini. Oke, jadi BeCl2 ini nanti kamu hitung pasti nggak ada PeB-nya. BF3 strukturnya apa? Jadi nanti setelah geometri molekulnya apa digambar ya. Orbital hibridanya berarti kalau linear berarti Sp. Gambar momen ikatan. Oh, momen ikatan ini apa? Momen ikatan ini adalah arah ini loh. Kalau di PPT itu momen ikatan itu ada di sini nih. Kepolaran ikatan ini loh, momen ikatan itu seperti ini. Arah momen ikatan. Kelihatan? Nih, arah momen ikatan itu adalah perbedaan kepolaran itu ya. Pasti kamu sudah diterangkan sama Bu Rahma. Jadi kalau untuk menentukan dia kepolaran molekul itu kan bisa dilihat dari jumlah momen dipolnya. Nah, momen dipol itu kan dipengaruhi atau merupakan penjumlahan dari arah-arah momen ikatan. Kalau arah momen ikatannya saling meniadakan, yang mana jumlah momen dipolnya adalah 0, maka senyawanya itu bersifat non-polar. Tapi kalau momen dipolnya tidak sama dengan 0, berarti senyawa itu polar. Sekarang saya tanya, arah momen ikatan itu dia bergerak dari atom yang berelektronegatif tinggi ke rendah, apa rendah ke tinggi? Rendah ke tinggi. Sehingga nanti kalau kamu sudah gambar bentuk molekulnya, nanti geometri molekulnya tadi sudah tergambar, misalnya NH3 adalah trigonal piramidal, maka digambarkan arah momen ikatannya. Berarti dari H ke N, H ke N, H ke N. Nah, ketika N dengan PeB itu kemana? Ke arah PeB. Karena pasangan elektron bebas itu kan namanya elektron itu kan memiliki elektronegativity yang lebih tinggi. Jadi dia akan bergerak dari N ke PeB. Sehingga total momen ikatannya itu adalah ke atas semua. Atau bisa kita katakan dia adalah sifatnya polar. Coba di sini ada nggak? Nah ini loh, yang NH3 ini di sebelah kanan ini. Jadi dia kan ada ke atas, ke atas, ke atas, lalu ada PeB. Ini kalau mau digambar lengkap PeB-nya ke arah mana, maka digambar ke arah atas, ke arah PeB. Jadi resultan dari momen ikatannya atau total dari momen ikatannya itu semuanya adalah ke arah atas. Kalau dia ke arah atas, maka jelas ini senyawanya adalah polar. Ya. Beda dengan misalnya adalah CO2 yang atau misalnya HCN ini CO2 misalnya, CO2 aja. CO2 ini kan dari C ada C ada O. Berarti dia bergerak dari C ke O karena O lebih elektronegatif. Jadi ada panah ke kanan, momen ikatan ke kanan, ada momen ikatan ke kiri. Nah, karena dia sama kuatnya karena dari ikatan yang sama, maka ini ya apa namanya saling meniadakan sehingga totalnya adalah 0. Sama dengan BCl3 ini. Sebenarnya ini arahnya kan ada yang ke arah pojok-pojok trigonal ini ya. Ini total momen dipolnya juga 0 sehingga dia non polar. Yang kanan ini CH4 itu ke arah pojok-pojok kubus. Itu juga total momen dipolnya adalah 0. Trigonal bipiramidal ini juga totalnya 0. Lalu oktahedral ini juga totalnya 0. Jadi dari sini setelah digambar momen ikatan, kita bisa menentukan momen dipol totalnya itu 0 atau tidak gitu. Nah, di sini kan ada di kolom di sini. Setelah gambar momen ikatan, lalu momen dipol total atau kepolaran. Momen dipol totalnya berarti sama dengan 0 atau tidak. Kalau sama dengan 0 berarti dia non polar. Kalau non polar gaya antar molekulnya apa? Gaya apa kalau sesama non polar itu gaya antar molekulnya apa? Apa nak? Harus dicek lah ini share. Ya gaya London ya. Sebentar ini kenapa ini saya nggak bisa nyoret ini. Pensilnya trouble juga ini. Coba saya cek tugas nulis kerjaannya.
Classroom kayak sinyal ini. Sinyal wifi-nya enggak ini. Itu screenshot-nya itu apa itu? Nah, ini gambar momen ikatannya enggak tepat ya. Itu bukan gambar momen ikatannya. Terus gambar strukturnya juga tidak tepat. Kenapa? Kenapa kok salah? Coba BF3 itu di gambarnya udah benar belum? Nah, coba yang lain dijawab. Di gambarnya udah benar belum? BF3 itu. Trigonal planar itu sudutnya harus 120. Ya, jadi kalau digambar seperti itu jawabannya salah. Lalu gambar momen ikatannya ini semua salah ya. Karena bukan begitu menggambar momen ikatan. Ya, itu kan kamu menggambar apa itu? Orbital hibridanya itu. Itu bukan momen ikatan. Ya. Istilahnya harus dipahami. Untuk menentukan momen dipol itu berarti harus berdasarkan momen ikatan. Nah, dari nanti kan dari arah-arah itu tadi seperti jadi banyak jawabannya seperti mana? Seperti yang saya lihatkan tadi ada arah-arah momen ikatan tadi dari yang elektronegatif rendah ke elektronegatif tinggi. Nah, kalau totalnya semua meniadakan maka mu-nya 0, non polar. Tapi kalau tidak meniadakan maka totalnya adalah tidak sama dengan 0. Nah, kayak gini misalnya kamu jawab apa itu namanya CH3Cl. Kamu jawab gambarnya kayak gini, kamu tulis non polar. Dari mana kamu bisa menyimpulkan dia non polar? Tidak ada alasannya kan? Kamu hanya hafal bahwa itu bagaimana kamu menyiapkan dia polar? Tidak ada alasannya, kamu hanya hafal bahwa itu polar, tapi kamu tidak bisa menjelaskan kenapa itu polar. Jadi bagaimana menjelaskan itu polar? Dengan menggambarkan arah momen ikatannya. Setelah kamu gambar arah momen ikatannya, menunjukkan bahwa semua arah momen ikatannya itu tidak saling meniadakan, masih ada perbedaan kepolaran ikatan, itu maka di situ bisa kamu katakan jumlahnya tidak 0. Ya. Ini enggak maksud saya. Paham enggak? Nah, kerjakannya begitu semua. Coba saya cek lagi. Siapa yang merasa kerjaannya enggak seperti itu? Oke, sama aja. Sama ya, gitu ya. Berarti kesalahannya berjamaah ya. Tidak pahamnya berjamaah berarti. Ya, satu kelas begitu. Siapa? Saya cek coba. Nama ini, Nur Salsabila. Oh, kamu gambar, kamu ini ya.
Tidak dikotai ya. Gambar momen ikatan, oke. Momen dipol tidak sama dengan 0. Oke, ini sudah lebih baik ya. Sebenarnya kalau mau lebih ini lagi, jadi kalau gambarnya kayak gini itu, maka perhatikan. Di sini C ke CL sama C ke CL kan ada dua. Arahnya ke atas sana sama ke atas sini. Ini sebenarnya bisa saya tarik garis di tengah antara CCL yang satu dengan CCL yang satunya lagi. Saya tarik momen ikatan di tengah. Jadi gambar arah momen ikatan tapi di tengah antara CCL dan CCL yang satunya. Saya nggak bisa nulis ini, pensilnya nggak tahu bermasalah. Nah, kalau yang bawah ini juga dari di tengah antara CH dengan CH di tengah lagi. Jadi total dia resultan dari momen ikatannya itu adalah saling menguatkan ke arah atas gitu. Bisa dimengerti maksud saya. Jadi sehingga di sini mu-nya adalah tidak sama dengan 0. Oke, gaya antar molekulnya adalah dipol-dipol, boleh. Tetrahedral, coba CH4 ini adalah gaya London. Oke, that's good. Ini juga dihitung ya. Oke. Min 4. Oke. Yang salah tadi dibenerin. Karena ini latihan. Ini juga belum tepat ya. Siapa lagi yang merasa tidak sama? Maksudnya jawaban saya udah benar, dulu saya gambar momen ikatannya gitu. Nggak ada. Yang lain masih belum ini. Itu coba. Kayaknya ini masih sama. Ini juga masih sama. Ngaca ini ya, saya terlihatnya. Ini juga masih sama. Sebaiknya diikutin kotaknya ya. Jadi kalau disuruh kotak ya digambar kotak biar kita ngeceknya juga gampang. Zalfa ini belum mengumpulkan yang satu lagi ya Zalfa ya. Nih, masih satu Zalfa. 2A-nya belum dikumpulkan Zalfa. Ya kan? Oh iya, Ibu belum submit. Kenapa nggak belum disubmit? Tadi siapa namanya? Waalaikumsalam, Anissa ya? Kuliah. WA tadi? Embuh. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ya ditulis sih harusnya. Ditulis supaya saya bisa ngecek ya. Oke. You just did it.
Oke, saya cek lagi nanti ya, jangan sebenarnya dulu. Saya cek lagi kamu perbaiki apa tidak gitu. Ya. Yang lain diperbaiki dulu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua apa tadi ya? Apalagi yang mau ditanyakan dari sini semuanya udah paham. Gaya antar, jadi sebenarnya ini sesuatu yang runut ya, dari mulai geometri molekul. Gaya antar molekul itu sangat dipengaruhi oleh geometri molekulnya. Kalau geometri molekulnya memberikan momen dipol yang sama dengan 0, maka dia non-polar. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia polar. Kan gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang terkait. Jadi dari mulai struktur Lewis, terus kemudian struktur berdasarkan VSEPR, lalu gambar orbital hibrida, momen ikatan, momen dipol total, sama gaya antar molekul ini sangat terkait. Makanya ini saya coba buatkan worksheet ini adalah untuk mengecek your understanding. Your understanding, kalau kamu memang paham secara keseluruhan, maka dari sini kamu bisa ini ya apa namanya mengisi semua kolomnya dan paham dengan baik gitu. Nah, di bawah ini saya kasih, ini ada molekul yang dengan atom oksigen, karena perhitungan PEB kalau ada atom oksigennya itu beda. Bukan perhitungan PEB, perhitungan BK. Oksigen dinyatakan tidak menyumbang kalau dia terminal gitu. Atau oksigen tipe terminal. Ada di PPT-nya, silahkan dicek lagi. Lalu rumus menghitung BK, makanya supaya kamu nggak lupa-lupa, saya taruh di sini. Kamu tulis dulu rumus menghitung BK-nya apa. Menghitung muatan formal, menghitung orde ikatan. Nah, pemahaman seperti ini akan selalu dibutuhkan pada semester-semester di atas. Jadi maksudnya, gak kemudian kalau nanti sudah lulus ikatan itu, pemahaman yang ini boleh dilupakan, itu enggak. Ini tuh akan selalu kamu bawa kapan saja. Ini kamu ya harus tahu bahwa ini tuh strukturnya seperti ini. Dia sifatnya polar atau non polar. Terus kemudian dia gaya antar molekulnya seperti apa. Itu sudah harus di luar kepala paribasannya. Itu sudah harus sesuatu yang nggak asing lagi dan udah di luar kepala memang. Ya, ini adalah gambar-gambarnya. Gitu. Ini kalau momen ikatan yang seperti ini. Sehingga molekular polarity itu dia dipengaruhi oleh jumlah dari arah momen ikatan. Tidak selalu senyawa yang mengikat atom yang sama itu dia kemudian bersifat polar. Kalau dulu di SMA kadang ada miskonsepsinya adalah begitu. Kalau satu atom pusat itu mengikat atom yang sama, maka dia selalu non-polar. Nah, itu tidak tepat. Karena ada yang mengikat atom yang sama juga dia sifatnya adalah polar. Kenapa? Karena berdasarkan geometri molekulnya dan arah momen ikatannya tadi tidak saling meniadakan gitu. Misalnya ini XeF4 ini pasti non-polar ya, karena arahnya saling meniadakan semua, kiri kanan, atas bawah, termasuk PEB kalau digambar dari xenon ke PEB-nya ke atas, maka xenon PEB ke bawah kan akan meniadakan, maka dia menjadi sifatnya adalah non-polar. Nah, itu baru nanti dari polar non-polar itu mempengaruhi oleh gaya antar molekulnya ini. Gaya antar molekul itu nanti berpengaruh terhadap apa? Titik didih, titik leleh, kelarutan, tekanan uap, dan kekentalan zat. Ya, ini ada gaya antar molekul. Apakah dia antara polar dengan non-polar? Apakah dia adalah polar dengan polar? Atau dia adalah non-polar dengan non-polar? Nah, itu kan mempengaruhi dari jenis gaya antar molekulnya yang sudah dipelajari ya. Nah, kekuatan gaya antar molekul itu juga berbeda-beda. London itu 1 sampai 10, sedangkan dipol-dipol 3 sampai 4. Jadi tidak selalu gaya London itu kekuatannya lebih rendah daripada gaya dipol-dipol. Ada gaya antar molekul gaya London yang justru dia lebih kuat dari gaya dipol-dipol. Karena ringnya ada 1 sampai 10 ya. Tapi kalau ikatan hidrogen memang dia ringnya adalah 4 sampai 45. Jadi sangat tinggi ring kekuatan dari ikatan gaya antar molekul di ikatan hidrogen tadi itu. Ini adalah penjelasannya, bisa kamu, karena bahasanya sudah saya buat bahasa Indonesia, kamu bisa baca sendiri, karena sudah diterangkan juga oleh Bu Rahma. Ini kan saya sifatnya mereview ya, pemahaman kamu tadi. Tapi berdasarkan reviewnya tadi, kamu masih
ada miskonsepsi, kamu masih belum paham bagaimana menentukan momen ikatan dan menentukan momen dipol, sehingga itu berpengaruh terhadap kepolaran. Kamu hanya menghafalkan, dan itu tidak baik untuk kesehatannya. Hafal memang baik, tapi sebagai mahasiswa kimia ya, kamu harus bisa menjelaskan kenapa kok itu tadi momen dipolnya sama dengan 0, kenapa kok itu tidak sama dengan 0, itu harus bisa di-explain, bukan based on memorization ya, tadi itu berapa yang dihafalkan, bukan seperti itu. Terus hydrogen bonding itu ada beberapa tipe ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen kekuatannya dipengaruhi oleh jumlah juga. Kalau jumlah ikatan hidrogennya banyak, maka dia nanti titik didihnya akan lebih tinggi daripada yang jumlah ikatan hidrogennya tidak banyak. Misalnya kayak di sini nih ada beberapa anomali sudah saya tulis ya di sini ya, molekulnya itu juga sudah diterangkan mungkin lebih rinci. Lalu ikatan hidrogen itu ada intramolekul sama antarmolekul. Yang berpengaruh terhadap titik didih itu yang antarmolekul. Jadi kalau sifatnya begini, kalau ikatan hidrogen intranya tinggi, antarnya rendah. Kalau ikatan hidrogen antarnya rendah, intranya tinggi. Dengan asumsi apa? Jumlah gugus yang bisa berikatan hidrogen itu kan tetap. Kalau dia banyak dipakai di dalam ikatan intra, di dalam satu molekul itu sendiri, maka jumlah yang bisa dipakai untuk berikatan secara antar itu akan lebih sedikit. Tapi kalau misalnya intranya sedikit, antarnya akan banyak. Nah, yang berpengaruh terhadap gaya antar molekul itu adalah yang antar molekul. Jadi intermolekul itu antar molekul ya. Coba lihat, perhatikan gambar di sini. Di sini ada ortonitrofenol sama metanitrofenol sama paranitrofenol. Kalau yang atas ini intramolekular Habon. Ini berarti pada orto. Kenapa pada orto? Karena orto jarak gugus OH-nya dengan gugus nitronya itu dekat. Antara O dan H ini mungkin membentuk ikatan hidrogen. Kalau dia sudah banyak yang jarak ikatan hidrogen intra kayak gini, maka antarnya rendah. Kalau antarnya rendah, maka melting point-nya rendah. Atau titik didihnya rendah. Berbeda dengan yang dia adalah ini ya, para ya. Kalau para ini nggak jauh dia untuk mengalami ikatan hidrogen intra, sehingga dia yang possible adalah ikatan hidrogen antar molekul atau intermolekul. Kalau ikatan hidrogen intermolekulnya tinggi, maka gaya antar molekulnya akan sangat kuat. Nah, kalau gaya antar molekulnya sangat kuat, maka titik didihnya akan sangat tinggi. Ini beberapa pola sudah saya kasihkan PPT-nya. Kamu kalau mau baca silakan. Karena sudah ada materinya di Bu Rahma ya, tapi kalau kamu mau elaborate lebih rinci, lebih detail, ini semua sudah saya taruh di sini. Apakah dia efek misalnya begini, boiling of hydrogen and noble gas. Ini dia dipengaruhi oleh apa? Berat molekul. Semakin berat molekulnya semakin tinggi, maka gaya Londonnya akan semakin besar. Sehingga titik didihnya juga akan semakin tinggi. Yang sini pengaruh jumlah rantai karbon. Ya, yang di sini pengaruh ini adalah juga pengaruh rantai ya. Kalau ini rantainya sama, C-nya sama, tapi dia adalah pengaruh daripada bentuk molekul. Bentuk molekul itu juga berpengaruh terhadap kekuatan gaya antar molekul. Kalau dia situs untuk berikatannya atau nempelnya itu banyak, maka gaya antar molekulnya akan lebih kuat. Gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap gaya antar molekul. Nah, ini nanti ikatan logam saya bahas next week saja, ikatan logam. Sekarang ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin ada yang belum dipaham atau bagaimana? Sudah? Yang salah diganti ya. Ganti lagi. Saya akan cek loh. Iya. Enak ya? Udah dengar? Yang salah diganti lagi. Oke. Sekarang yang satunya. Sini. CO, CN, SCN, H2O, NH3, PH3, PPH3. Harusnya kalau H2O sama NH3 tadi sudah bisa ya. Kan tadi udah digambar. H2O adalah bentuk V dengan 2 PEB.
NH3 bentuk trigonal piramidal dengan 1 PeB, pH3 ini sama dengan NH3. Kenapa? Kalau kamu hitung pK-nya dia akan sama. Kenapa kok sama? Karena fosfor satu golongan dengan nitrogen kan? Nitrogen golongan 15 tadi, maka fosfor juga di bawahnya. Berarti setengah kali 5 ditambah 3 dikurangi 0 sama dengan 4 juga. 4, 3 ikatan, 1 PeB. Berarti sama dia bentuknya dengan NH3. Atau juga dikenal dengan trigonal piramidal. PPH3 ini juga sama. Karena yang terhitung kan adalah elektron valensi dari atom P-nya. Tapi yang beda apa? pH-nya aja. Hidrogen di sana diganti dengan fenil atau benzena yang kehilangan 1H ya. Jadi ini gambarnya akan lebih ini. Saya nggak bisa gambar ini. Pensilnya masih trouble, saya harus restart dulu. Nanti kalau saya restart, saya keluar lagi dari Zoom. Jadi mending restartnya nanti. Gambar geometri molekul. Oke. NiCO4. Gambarnya kayak mana? Dijawab aja. Coba kita lihat. Coba punya Anissa tadi saya lihat. Anissa ini ya. Di mana? Di sini jadi satu. CO ini ikatannya 3 ya, Nak ya? Anissa? Ya, nanti dicek lagi. Karbonil ini ikatannya 3. 1 PeB di karbon. Dia mengikat di karbon. Jadi nanti kalau dalam senyawa kovalen koordinasi, ini yang mengikat metal atau ion-ion logam yang mengikat ligan dari jenis karbon, seperti ini disebutnya adalah organometalik. Atau organologam gitu istilahnya. Cn ini ikatannya 3 udah benar, PeB-nya harus digambar di karbon. Ya. Ngikatnya dia di karbon, bukan di nitrogen. SCN ini ada 2 posibilitas kalau kamu lihat gambarnya ya. Dia ada PeB di nitrogen, ada PeB di sulfur. Artinya apa? Bisa dua-duanya. Dia bisa mendonorkan PeB dengan ikatan kovalen koordinasinya kemarin, kan satu pasang didonorkan. Itu bisa mendonorkan dari sulfur dan bisa juga didonorkan dari N. Jadi ada 2 kemungkinan, tapi tidak kemudian S iya, N iya. Jadi salah satu. Apakah dia pada saat itu mendonorkan dengan sulfur atau pada saat itu dia mendonorkan dengan nitrogen? Pertanyaannya, kapan dia mendonorkan dengan sulfur, kapan dia mendonorkan dengan nitrogen, itu sangat bergantung dengan jenis atom pusatnya. Nanti kamu di semester atas akan belajar itu sifat asam basa keras lunak ya, kemiripan. Kalau sifat kekerasan atau kelunakannya itu lebih mirip S, maka dia akan berikatan dengan S. Kalau lebih mirip N, dia akan berikatan dengan N. Ligan yang bisa berikatan 2 jenis kayak gini, basa Lewis yang bisa berikatan baik di satu atom donornya atau atom donor yang lain, itu disebutnya ligan ambidentat. Apa? Ambidentat atau multidentat boleh. Tapi ini sebenarnya lebih ke ambi daripada multi. Karena kadang kalau multi itu bisa barengan semua ngikat. Misalnya dia punya 2 atau 3, itu bisa ngikat bareng semua. Tapi kalau ini kan gantian, ambi. Ambidentat, kamu tulis sendiri ya. H2O, oke bentuknya kayak gini, oke. NH3, oke. pH3, oke. Ini PPH3-nya belum ya? PPH3-nya belum ya? PPH3 ini fenil aja, fenil. Jadi fosfor hanya di sini, gambar yang atas ini hanya kamu ganti benzena. Bayang nggak? Hanya PPH3 ini hanya diganti benzena semua. Jadi ada 3 benzena. Masalah ini. Saya orang-orang gimana? Tambah metode ini. Kadang-kadang juga biasa sih. Dia saya nyalakan saya dia jadi dulu saya tidur pas saya pusing. Dia protes. Sinyal nggak terlalu kuat ya ini wifi-nya ya. Tuh, karena aku harus memakai wifi ku sendiri.
Lama kali dia, ya lama kali. Kenapa ini lama kali? Kenapa buka Google-nya lama kali? Apa tadi? Triphenyl, namanya tuh triphenyl fosfin. Nih. Ya, kok muncul. Nih. Muncul nggak di layar kalian? Kayak gini, tapi gambarnya harus kayak PPH 3 tadi. Karena satu PEB itu kan ada di situ. Dia akan mendorong posisi yang lain sehingga bentuknya adalah trigonal bipiramida. Ya, mungkin ini nih, mungkin lebih tepatnya. Jadi ada PEB yang di atas satu, ada 3 fenyl. Namanya triphenyl. Coba CO tadi, karbonil. Insya Allah rangkapnya tuh. Karbonilnya udah di ini soalnya. Ligan karbonil coba. Tadi di senyawa ada NiCO4 ya? Di soalnya tadi. Ya. Oke, itu gambarnya ya. Tetrahedral. Lalu CO-nya itu memang CO itu 3 katanya. Jadi PB1 di O, di C, di C, terus kemudian C-nya akan mengikat seperti itu. Itu yang di soal mana tadi? NiCO ini ya, NiCO4 ya. Karena dia tetrahedral maka sp3 ya, hibridisasinya. PT ini bukan tetrahedral. Kemarin saya sudah terangkan itu. PT itu ukuran platinanya besar sehingga dia bisa mengakomodir dalam jumlah sebentar. Kita carinya kompleks atau ini aja. Apa tadi? PT N H apa nak? 3 berapa kali tadi? 4 ya? 4. Jadi ini yang membedakan antara PT dengan nikel. Tuh, bentuknya kayak mana? Ini tetrahedral, bukan kan? Apa ini? Bujur planar. Atau bujur sangkar. Kenapa Ni dengan CO tadi tetrahedral sedangkan ini sekuar planar? Kemarin sudah saya terangkan. Kalau Ni, kalau struktur tetrahedral itu sudutnya 109,5, sudutnya besar. Tapi kalau sekuar planar itu sudutnya kecil, 90. Nah, kalau sudutnya kecil, tentu tolakan antar ligan ini dia akan lebih terasa. Sehingga kalau yang diikat itu saling bertolakan, saling bertengkar gitu, kan berarti senyawa itu relatif tidak stabil. Secara umum begitu. Maka beberapa senyawa, terutama pada umumnya itu kalau mengikat 4, dia akan pilih tetrahedral. Kenapa tadi? Karena sudutnya lebih tetrahedral lebih besar apa lebih kecil? Besar. Lebih besar, Ibu. Lebih besar, sehingga tolakan antar ligan itu semakin berkurang. Jadi wajar saja kalau nikel tadi dia adalah tetrahedral.
Tetapi itu tidak berlaku pada platina dan palladium ya PD. Kenapa? Platina dan palladium di dalam sistem periodik dia berada di bawah nikel. Di dalam sistem periodik itu dia di bawah nikel. Artinya apa? Ukuran platina dan palladium itu lebih besar. Kalau ukurannya lebih besar, maka meskipun sudutnya 90, jarak antara NH3 ini bisa jauhan. Sehingga tolakannya bisa minimal. Jadi struktur bujur sangkar itu bisa stabil di atom pusat PT dan juga PD. Tetapi dia tidak stabil di atom pusat nikel, karena dengan nikel tadi dia cenderung akan mengadopsi geometri molekul dengan sudut yang lebih besar, yaitu 100 berapa? Di tetrahedral berapa sudutnya? 109,5. Di bujur sangkar tadi berapa sudutnya di square planar? 90. 90. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menulis dengan bahasamu sendiri biar kamu nggak lupa. Kenapa kok yang satu itu square planar, yang satunya adalah tetrahedral. Ya, silakan ditulis sebelum lupa. Nanti kalau ditulisnya setelahnya lupa. Oke, dia sudah mau nih balik nih. Sudah bisa nulis ya. Sudah muncul tulisan saya? Muncul, Ibu. Nah, Sabar, Bu. banyak trouble hari ini. Lalu versus ya, bukan ini ya. Versus tadi apa platinum. Yang ditulis N-nya ya, jangan H-nya ya, karena yang mendonor adalah N-nya.
sudutnya ini 109,5, ini derajat ini adalah 90. Jadi dari sudut ini akan lebih besar. Sudut lebih besar itu berarti tolakan antar ligan itu lebih minimal. Tetapi di sini jari-jari NP lebih kecil dari jari-jari retina. PPH 3-nya tadi sudah bisa digambar. Cepek ya, tadi mana ya? Ini ya. Oke, sudah ya. Mana lagi tadi? Coba. Sudah belum? Nah,
CuCl5. CuCl5 ini bukan persegi planar ya. Apa istilahnya? Ini liga 5 dia. Bentuknya itu piramida alas bujur sangkar kalau nggak salah. Atau trigonal planar, yang mungkin itu antara 5. Jadi struktur 5 itu, saya searchingkan dulu ya. Apa tadi? CuCl5. 3 minus ya. Nah, strukturnya begini. Apa ini? Ini namanya piramida alas bujur sangkar. Jadi gini dulu. Kalau misalnya tadi di struktur 4, itu kan kamu punya posibilitas antara apa? Kalau di BK4 tadi, yang mungkin strukturnya adalah apa? Ini BK4 ya. Apa yang mungkin di BK4? Jawaban apa? Loh, jangan bentuk B, BK4 tadi loh. Bentuk tetrahedral sama ya boleh V itu kalau model H2O ya. Oke, yang tanpa yang barusan tadi digambarkan itu berarti BK4 itu model apa? Tetrahedral sama? Bujur sangkar, Bu. Tetrahedral sama bujur sangkar. Sekarang kalau BK5 itu bentuknya apa? Coba. Mana sih? BK5 itu bentuknya apa? Kalau dia apa nak? Apa? Enggak apa-apa jawaban. BK5 bentuknya apa di sini? Kalau di sini yang sebelumnya kamu pelajari ini bentuknya apa? Trigonal? Piramida. Trigonal bipiramidal itu bentuknya kalau BK5. Kalau ikatannya 5 tanpa ada PEB itu trigonal bipiramidal. Itu yang sudah kamu pelajari. Jadi kalau bentuk 4 itu bisa tetrahedral tanpa PEB ya. Itu tadi kan tanpa PEB. Tanpa PEB. BK4 tanpa PEB. Kalau dengan PEB ada huruf V boleh. Atau bentuk trigonal piramidal tadi. Tapi ini tanpa PEB, itu ada tetrahedral, ada bujur sangkar. Sekarang kalau misalnya ini BK5 yang tanpa PEB, itu kan sebelumnya hanya TBP. Kalau tanpa PEB ya ini ya, tanpa PEB. Kalau dengan PEB ya banyak. Ada sisau. PEB itu ada sisau untuk jungkat-jungkit itu. Terus nanti selain sisau ada huruf T. T bengkok itu. Tergantung jenis ininya. Tergantung jenis atom pusatnya dia elektron valensinya berapa dan ngikatnya berapa. Tapi kalau tanpa PEB itu kan adanya TBP tadi. TBP itu kayak mana bentuknya? Ini misalnya atom pusatnya, ini atas bawah, yang tengah di daerah ekuatorial ini ada 3. Jadi ini ada ligan. Nah, ini sudutnya berapa sini? 90, yang sini 120, yang sini 120. Jadi ada segitiga mendatar di tengah ini. Baru ditambah atas sama bawah gitu gambarkannya. Jadi bisa saya gambarkan, saya tarik ini sebagai segitiga begini. Ini adalah trigonal bipiramidal. Tapi ada satu lagi struktur yang kalau misalnya dia bukan tanpa PEB, yaitu adalah square base piramid atau piramida alas bujur sangkar. Kayak mana itu? Pertama kita gambar dulu bujur sangkarnya. Ada satu di atas. Nah, maka ini disebut dengan piramida karena ada satu piramida alas bujur sangkar.
Kalau ini ada atas ada satu piramid, bawah ada satu piramid lagi, maka disebut dia trigonal. Trigonal itu mewakili yang tengah ini, ada trigonal, ada segitiga, ada satu piramid, ada satu lagi piramid di atas, maka B. B itu menyatakan dua. B piramidal, ada dua piramid. Bisa dibayangkan yang ini? Bisa? Geometri molekul itu enggak sesederhana yang biasanya dihafalkan di SMA saja ya. Jadi kalau kita mau mengeksplorasi lebih lanjut, itu ada banyak model gitu. Jadi BK4 tidak terbatas pada tetrahedral yang tanpa PEP. Dia ada bujur sangkar. Tetapi kapan terjadi tetrahedral, kapan terjadi bujur sangkar, itu sangat bergantung pada ukuran daripada atom pusatnya maupun ukuran daripada ligannya nanti. Nah, tapi kalau misalnya BK5 itu ada trigonal bipiramidal, ada ini ya, apa namanya, piramida alas bujur sangkar. Case-nya tadi memang sengaja saya kasihkan yang itu biar kamu melihat ada bentuk lain selain yang kamu hafalkan biasanya itu. Ada model-model lain gitu, supaya kamu bisa memiliki variasi pengetahuan ada berbagai bentuk yang ada. Jadi CuCl5 ini 3- ini dia mengadopsi bentuk ini. Kan kalau dari gambar ini kalau kita tarik kan yang bawah ini bisa jadi square, yang atas kan bisa jadi satu piramid sehingga square piramid. Ya kan? Kalau ini baru bentuk TBP. Ya, trigonal bipiramidal gitu. Kalau BK-nya 6, mostly adalah oktahedral. Kalau BK-nya 7, meskipun jarang ada, itu adalah pentagonal bipiramidal. Ini ada dia digambarkan dalam bentuk trigonal. Tapi kalau dia digambarkan dalam bentuk trigonal bipiramidal, ini kan CuCl5 dalam bentuk trigonal bipiramidal ya. Tapi ini adalah lab cam, artinya ini visualisasi dengan menggunakan komputasi. Mana yang akan dihasilkan dia itu adalah bentuk dengan energi paling rendah gitu loh. Sama kayak kasusnya PT tadi. Kenapa PT memilih bujur sangkar dan bukan tetrahedral? Karena dengan keadaan dia bujur sangkar tadi itu memiliki energi terendah buat dia. Semakin rendah energi dari suatu senyawa itu dia akan semakin stabil. Energi terendah itu calm gitu ya, energinya minimum. Kalau energinya tinggi, misalnya kamu marah-marah itu energinya tinggi, itu adalah unstable. Jadi kalau suatu tolakan antar ligan, itu dia akan menaikkan tingkat energi. Yang namanya bertengkar, itu tingkat energinya naik. Tapi kalau misalnya stabil, itu adalah tingkat energinya turun gitu. Ini di sini adalah valence bond teori untuk DSP3 itu ya. Oke. Itu ada beberapa bentuk seperti itu. Nah ini, coba saya lihat dulu ini ya. Constitution isomer, konstitusional isomer. Ini jangan-jangan isomer konformasional. Coba saya klik dulu ya. Not secure, OMG. Coba saya lihat dulu. Ini bukan materi kalian ya, isomer bukan materi kalian. Cuman saya mau kasih lihat tadi aja, mana tadi gambarnya tadi yang ada CuCl5 tadi. Square planar. Nih. Ternyata dia ada juga yang trigonal piramid ternyata. Coba ya. Nih. Oke, ini bisa di screenshot. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Ibu.
Ya, NiCN2 yang bawah itu 5 juga ya. Yang bawah itu 5 juga dan ini sangat complicated. Kalau kayak gini berarti ini adalah berdasarkan data eksperimen ya. Ini data hasil X-ray. Ini piramida alas bujur sangkar juga ini. Kalau yang Ni bawah ini. Kalau kita lihat secara agak sederhana kita ambil Ni-nya dulu. Kalau bingung kayak gini, waduh ini banyak sekali nih. Karena bahasa Lewisnya sangat ruah ya, sangat macam-macam itu yang terikat. Maka mudahnya dilihat dari atom pusatnya aja dulu nikelnya. Di sekitarnya bentuk apa gitu aja. Ya nggak pusing dengan yang sangat ruah di sekelilingnya. Sekitarnya bentuk apa? Oh kayaknya ini alas bujur sangkar, terus ada satu ke atasnya seperti bentuk B ini di NiCN5 ini. Kalau ini menyatakan apa? Angka-angka O. Angka-angka ini menyatakan apa? Ini adalah menyatakan panjang ikatannya 2,29. Ini menyatakan panjang ikatan. Coba, let's see. Aku bisa nyimpannya. Shift font. Sini aja. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita balik lagi ke classroom. Nah, FSCN6 ini normal ya, dia oktahedral ya. Jadi kamu gambarnya gimana? Kok gak digambar ini, Dok? Gambar ya, diganti ya, nak. Ya sekalian ya, dilengkapi ya. Ya, ini. Di gambar AG ada 2 yang belum selesai ini. FeSCN6, coba kita tulis di sini. FeSCN berapa? 6. Muatannya berapa tadi? 3 minus ya. 3 minus. Ini atasnya ini berarti 3 plus ya, Fe-nya 3 plus. Okay. Jadi gambarnya gini aja. Kalau misalnya digambar, ditulis kayak gini, kemungkinan dia ngikatnya di S ya. Fe. Kalau 6 ya sudah, berarti bentuk oktahedral gini. S. Berapa? Gimana tadi ikatannya? Supaya kamu bisa nulis ikatannya tadi. SCN. Mana tadi? Tuh. Oke, gitu ya. Harus kalau koordinasi itu biasanya karena dia bermuatan itu dikurung seperti ini, terus ditambah itu tadi muatannya berapa, 3 minus. Nah, yang kedua ini adalah, yang terakhir tadi. Itu, AG. Ini jadi linear ya. Linear SP, hibridannya SP. Kalau ini oktahedral. Apa? SP 3D2 ya.
Pada dasarnya geometri molekul di ikatan kovalen koordinasi itu akan mengadopsi base structure atau struktur dasar yang sama dengan geometri molekul yang ada di ikatan kovalen gitu. Hanya tadi mungkin ada beberapa perbedaan pada adopsi struktur karena mungkin dipengaruhi oleh atom pusatnya. Bedanya kan kalau ikatan kovalen kan umumnya atom pusatnya kan karbon atau senyawa-senyawa yang antara non-logam dengan non-logam. Tapi kalau kovalen koordinasi itu kan antara logam. Nah, logamnya bisa saja dia adalah logam-logam transisi dengan ukuran yang besar tadi. Kalau ukurannya besar, maka itu akan affected atau mempengaruhi bentuk molekulnya tadi. Ya. Jadi tangkap? Kovalen versus kovalen koordinasi. Tentu pola ikatannya beda ya, misalnya ini dengan satunya lagi dengan N. Tapi kalau ini misalnya N double gini kan ke M. Pola ikatan. Ya, ini kan antara non-logam dengan non-logam. Ini antara non-logam dengan logam usually. Nah, ini geometri molekul itu akan sangat dipengaruhi oleh ukuran logam. Dan juga sebenarnya ukuran di sini. Tapi kalau di sini kan berarti juga bisa berpengaruh, Bu. Iya, tapi atom pusatnya ini loh, non-logam juga. Jadi atom pusatnya itu jari-jarinya kecil. Kalau ini jari-jarinya besar. Sehingga ada beberapa struktur yang diadopsi di ikatan kovalen koordinasi yang tidak diadopsi di ikatan kovalen biasa. Bisa ditangkap keterangan saya? Saya Oke. Ada yang ditanyakan? Kak, kamu jangan gagal fokus sama Bu Lulu ya. Ada yang ditanyakan? Gak ono. Gak ono iki wis paham kabeh apa gak ngerti? Ayo, ada dua kemungkinan orang nggak tanya itu. Satu, dia sudah paham semua. Yang kedua, dia nggak paham. Elektron domain. Nah, ini kalau yang ini ya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Ini kalau yang tipe ini misalnya adalah BK4, tapi dengan berbagai model. BK4 ini yang tanpa PEB tadi adalah tetrahedral, yang dengan PEB1 trigonal piramidal, yang dengan PEB2 itu adalah band atau huruf P ya. Tetapi pada ikatan kovalen koordinasi tadi, yang dengan tanpa PEB itu ada yang namanya struktur square planar tadi. TBP ini BK5 ya. BK5 itu kalau misalnya dia tanpa PEB kan TBP ini trigonal piramida. Kalau dengan satu PEB dia bisa sisau namanya atau distorted tetrahedron atau sisau. Itu tadi kayak jungkat-jungkit itu dulu waktu kamu SMA. Nah, kalau misalnya lebih ini bentuk ini tadi ya. Atau kalau misalnya PEB-nya 2, dia bentuknya adalah huruf T. Kalau PEB-nya 3, dia bisa bentuknya adalah linier seperti ini. Jadi penting untuk bisa menghitung jumlah bilangan koordinasi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang ada di sekitar atom pusatnya. Tetapi kalau misalnya tanpa PEB, di sini kan hanya dinyatakan trigonal bipiramidal. Tetapi sebenarnya ada bentuk satu lagi tadi itu, square base piramidal atau piramida alas bujur sangkar yang bisa diadopsi oleh senyawa-senyawa dengan ikatan kovalen koordinasi. Ini untuk BK6 ya. BK6 kalau normal oktahedral. Kalau ada satu PEB, ini bisa square piramid tapi ada satu PEB. Tapi CuCl5 tadi square piramid tanpa ada PEB ya. Lalu apa ini? Ini square planar. Kalau ada PEB 2XEF4 biasanya contohnya.
Nah, dari situ ya. Nah, ini tadi, makanya dibaca PPT yang dikasih itu dibaca. Cara menggambarkan momen ikatan. Kalau di sini dikasih tahu 2,1 ini adalah elektronegativitas dari atom H, 2,9 adalah atom Cl. Sehingga beda keelektronegatifnya adalah 0,8. Kalau ada beda elektronegatifannya lebih dari 0, seperti ini berarti dia adalah polar. Arahnya kemana? Dari yang kurang yang kurang negatif ke yang negatif. Berarti dari H ke Cl. Jika saling meniadakan, momen dipol 0. Jika tidak saling meniadakan, maka momen dipolnya lebih besar dari 0 atau molekul itu bersifat polar. Nah, ini baru digambar dulu untuk menentukan, untuk membuktikan dia polar atau tidak polar. Tadi yang di worksheet 2A tadi ya. Ini silahkan dibaca. Oke. Ada yang ditanyakan? Gak harus jawab. Jangan-jangan tidur semua ini. Ini yang kuliah tidur semua. Tidur semua, Mbak Buatan, Bu. Enggak, Bu. Kok gak jawab? Kan aku kayak ngomong karo layar. Oke, jangan lupa direvisi ya tugasnya ya. Bu, saya sudah nulis capek ya. Nulismu burung benar ya butuh direvisi. Itu namanya proses belajar ya. Kalau udah benar ya nggak harus direvisi.